Baik, untuk fungsi karbohidrat yang selanjutnya adalah untuk kesehatan saluran pencernaan. Ini terutama dimiliki oleh serat. Jadi serat itu cenderung dapat menormalkan waktu tunggu makanan di dalam saluran cerna. Ada dua macam serat, yaitu serat larut air dan tidak larut air. Untuk serat yang larut air atau water soluble fibers, dia punya kemampuan untuk membentuk gel, sehingga secara fisiologis penting di tubuh manusia karena berarti dapat membentuk feses, sehingga feses tersebut dapat melewati saluran pencernaan dengan lancar. Untuk serat yang tidak larut air atau water insoluble fiber, dia berperan sebagai prebiotik sehingga digunakan sebagai sumber makanan dari bakteri baik di saluran cerna kita, di usus besar, yang menghasilkan asam lemak rantai pendek yang punya fungsi kesehatan kepada tubuh manusia. Baik, jadi di layar kalian bisa lihat beberapa fungsi dari serat. Serat itu baik untuk mengontrol berat badan karena dapat memberikan rasa kenyang serta memperlambat pengosongan lambung. Kemudian serat yang larut air itu juga dapat menurunkan level kolesterol darah sehingga dapat menurunkan risiko penyakit kardiovaskuler. Serat juga dapat meminimalkan risiko serta membantu mengkontrol kadar gula darah pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Untuk serat yang tidak larut air, dia punya fungsi untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan karena dia dapat memberikan bentuk atau memperbesar ukuran feses dan mempermudah jalannya feses di saluran cerna kita. Untuk serat yang larut air, contoh-contohnya adalah gum, pektin, mukilase, serta beberapa jenis hemiselulosa. Jadi fungsinya tadi selain juga memberikan bentuk pada feses, dia dapat memperlambat pengosongan lambung, memperlambat juga jalannya makanan di saluran cerna, memperlambat absorpsi glukosa, dan serat larut air ini dapat berikatan dengan empedu dan membantu untuk mengurangi kadar kolesterol di darah. Sumber-sumber makanan dari serat larut air bisa kita dapatkan, yaitu dari buah-buahan, kacang-kacangan kering, serta oat. Untuk serat yang tidak larut air, contohnya seperti selulosa dan hemiselulosa. Fungsinya adalah untuk mempercepat transit makanan di saluran cerna, jadi berkebalikan dengan serat yang larut air. Tapi juga sama-sama memperlambat absorpsi glukosa, meningkatkan massa dari feses, memperlembut feses juga sehingga gampang untuk lewati saluran pencernaan, serta mengurangi risiko penyakit hemoroid atau ameyen, divertikulitis atau tonjolan-tonjolan pada usus besar, serta apendisitis atau usus buntu. Sumber-sumber makanan dari serat tidak larut air ini adalah serealia, biji-bijian, terutama yang utuh, legumes atau kacang-kacangan, kemudian sayur-sayuran, serta nuts, kacang-kacangan yang biasanya dari buah ya, misalnya seperti kacang mete atau kacang tanah. Oke, meskipun serat itu selalu digadang-gadang atau ditunjukkan kelebihannya terhadap kesehatan manusia, pada saat kita mengkonsumsi terlalu banyak serat akan ada efek sampingnya juga. Misalnya karena kita terlalu banyak makan serat, maka kita seperti merasa kenyang, tidak mau makan makanan lain, maka itu akan memberikan efek kurangnya asupan zat gizi lainnya. Selain itu juga kebanyakan makan serat dapat menyebabkan perut terasa tidak enak, bisa jadi kembung karena perut kita bergas,
Selain itu, bisa jadi mengkonsumsi serat terlalu banyak menyebabkan gangguan absorpsi zat gizi lainnya karena ada intervensi dari serat yang mestinya misalnya usus kita dapat menyerap sekian zat besi, tapi karena ada serat lalu ada yang terikat, terbawa oleh serat sehingga tidak dapat diserap oleh usus kita. Baik, setelah kita bicara soal fungsi serat di dalam tubuh, mari kita lihat beberapa kelainan atau penyakit yang berkaitan dengan metabolisme karbohidrat. Pertama, ada penyakit yang dinamakan diabetes mellitus. Kalian sudah dengar beberapa kali di video-video sebelumnya. Ini juga disebut sebagai kencing manis. Diabetes mellitus adalah kelainan metabolisme energi akibat ada masalah di hormon insulin dalam regulasi kadar gula darah. Orang-orang yang punya kelainan atau penyakit diabetes mellitus akan mengalami hiperglisemia atau tingginya kadar gula darah. Gejala-gejala akutnya termasuk rasa haus yang terus-menerus, sering buang air kecil, terutama di malam hari, serta rasa lapar yang terus-menerus meskipun sudah makan. Konsekuensi jangka panjangnya adalah peningkatan risiko penyakit jantung, penyakit ginjal, kebutaan, serta masalah di sistem saraf. Mengapa bisa seperti itu? Karena di organ-organ tersebut terdapat banyak pembuluh darah yang kapiler atau yang tipis-tipis, dan darah orang dengan diabetes mellitus itu sangat tinggi kadar glukosanya. Jadi akan ada masalah di sana, bisa terjadi blockage atau penumpukan gula yang menyebabkan saluran-saluran tersebut tertutup. Untuk tipenya ada 2. Jadi ada diabetes mellitus tipe 1, ada diabetes mellitus tipe 2. Untuk yang tipe 1, itu disebabkan tidak adanya atau tidak cukupnya produksi hormon insulin di dalam tubuh kita oleh organ pankreas. Sehingga glukosa yang ada di darah tidak dapat masuk ke sel dan digunakan sebagai sumber energi. Sedangkan diabetes mellitus tipe 2 itu disebabkan karena tidak sensitifnya sel kita terhadap insulin yang sudah beredar di sirkulasi darah kita. Jadi meskipun produksi insulinnya sudah baik, sudah cukup, tapi ternyata dia tidak bisa terlacak oleh sel, sehingga sel juga tidak bisa memasukkan glukosa dan membakarnya menjadi sumber energi. Baik, kalau orang dengan diabetes mellitus mengalami hiperglisemia, ada juga kondisi tubuh yang namanya hipoglisemia, artinya penurunan yang drastis dari kadar glukosa darah. Gejalanya itu seperti gejala anxiety attack. Jadi denyut jantungnya sangat cepat, denyut nadi juga sangat cepat, keringat dingin, lalu ada rasa lapar juga, gemetar, tapi lemah. Dan ini sangat jarang terjadi pada orang-orang yang sehat. Biasanya hipoglikemia ini terjadi pada orang yang punya diabetes mellitus, kemudian mengkonsumsi obat atau suntik insulin, tapi tidak diimbangi dengan jumlah makanan yang tepat, sehingga kadar gula darahnya mendadak langsung rendah, turun drastis. Tapi ada juga jenis hipogliksemia yang lain. Yang pertama, reaktif hipogliksemia. Ini disebabkan oleh orang yang mungkin makan gula sederhana dalam jumlah banyak, sehingga pankreasnya terstimulasi untuk memproduksi banyak insulin. Sehingga banyaknya insulin ini menyebabkan kadar gula darah yang langsung drastis turun. Sedangkan fasting hipogliksemia itu disebabkan karena seseorang puasa atau tidak makan. Jadi tentu jelas kadar glukosa darahnya akan rendah karena tidak ada karbohidrat yang diasup oleh tubuh.
berkaitan dengan diabetes mellitus, ada satu karakteristik atau properti dari karbohidrat yang penting untuk kita ketahui, yaitu indeks glisemik atau glycemic index. Ini adalah pengukuran seberapa besar suatu bahan makanan dapat meningkatkan konsentrasi atau level glukosa darah, atau kemampuan suatu makanan untuk bisa meningkatkan respon insulin bila dibandingkan dengan glukosa murni. Jadi yang dijadikan standar di sini selalu glukosa murni. Kalau kalian lihat di grafik di layar kalian, yang sebelah kiri ini adalah kurva mengenai perubahan kadar glukosa darah pada makanan dengan indeks glikemik yang tinggi. Contohnya seperti roti ya, karena roti kan dibuat dari tepung. Tepung itu dari serealia yang sudah diproses sehingga memang lebih sederhana daripada bahan pangan aslinya. Di sumbu Y kalian bisa melihat perubahan kadar glukosa darah. Di sumbu X kalian bisa melihat waktu dalam jam. Jadi bila saya makan di jam ke-0 ini, kadar glukosa darah saya kan belum berubah ya, perubahannya masih 0. Tapi kemudian setelah setengah jam, peningkatannya lumayan pesat. Naiknya, perubahannya adalah sekitar 2,5 milimol per liter. Lalu setelah itu pelan-pelan turun hingga ke kadar glukosa darah yang normal seperti sedia kala. Sedangkan di grafik yang kanan ini adalah grafik perubahan kadar glukosa darah untuk bahan pangan dengan indeks glikemik yang rendah. Bila kita bandingkan, setengah jam setelah makan, perubahan atau peningkatan kadar glukosa darahnya cuma 1 milimol per liter. Jadi sekitar sepertiga dari yang grafik di sebelah kiri ini. Kemudian pelan-pelan juga kadar glukosanya menurun. Jadi kalian bisa lihat ya perbedaan perubahan kadar glukosa darah antara makanan dengan indeks glikemik tinggi dengan kadar indeks glikemik yang rendah. Di slide ini kalian juga bisa lihat perbedaan kadar indeks glikemik dari beberapa bahan makanan. Jadi glukosa ini yang merupakan standar, indeks glikemiknya 100. Bahan pangan lainnya yang tertera di sini semua di bawah 100. Nanti bisa dilihat bedanya di kelompok makanan yang di atas dengan yang ada di bawah. Perlu saya tambahkan juga, selain properties atau karakteristik indeks glikemik, ada juga yang namanya muatan glikemik. Bahasa Inggrisnya glycemic load. Kalau glycemic load ini menggambarkan jumlah karbohidrat yang ada di suatu satuan porsi bahan makanan. Pesannya adalah, jika kita mau makan bahan makanan dengan indeks glikemik yang tinggi, tapi kalau kita makan dalam porsi yang relatif tidak terlalu banyak, artinya glycemic load-nya itu tidak terlalu besar, sehingga mungkin efeknya tidak akan begitu besar terhadap peningkatan kadar glukosa darah. Dibandingkan kalau kita makan makanan yang indeks glikemiknya rendah, tapi porsinya banyak, sehingga glycemic load-nya juga besar dan dapat meningkatkan kadar glukosa darah dengan cepat dan tinggi.